Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar Radio Mas FM dimanapun berada, demikian pula saudara-saudaraku yang lain dimanapun Anda berada, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah, senantiasa mengingat betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan, kelonggaran, demikian pula nikmat Islam, iman, dan juga sunnah. Ini sebuah nikmat yang senantiasa kita ingat, karena ini tidak bisa dibandingkan dengan dunia seisinya. Kita akan lanjutkan pembahasan apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Adz-Dzahabi, yaitu Al-Kabair, 76 dosa besar yang dianggap biasa. Dan kita menginjak dosa besar yang kelima, yaitu tidak membayar zakat. Perlu diketahui bahwasanya kewajiban zakat merupakan termasuk salah satu rukun Islam, di mana dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakat, menegakkan salat, menunaikan zakat, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, kemudian berhaji di Ka'bah, di Baitullah, dan juga puasa di bulan Ramadan. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Oleh karena itu, di sini zakat termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Meninggalkan zakat termasuk dosa besar sebagaimana disebutkan Imam Adz-Dzahabi, dan beliau mengawali di dalam bukunya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa wailul lil musyrikin, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Ini disebutkan dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 6 sampai 7. Orang-orang musyrik seandainya menunaikan juga tidak diterima sebelum bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Oleh karena itu, kewajiban yang pertama kali dia bersyahadat. Dan tetapi bila tidak menunaikan, dia juga berdosa karena dia mengingkari. Oleh karena itu, di sini dibawakan oleh Syekh bahwasanya orang-orang musyrik mereka itu celaka, dan juga disebabkan karena mereka kafir terhadap adanya kehidupan akhirat.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fin nari jahannam. Pada hari dipanaskan emas dan juga perak itu di dalam neraka jahanam. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 34 35. Sampai di sini penulis menukilkan. Adapun kelanjutan ayat tersebut, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Lalu dengan itu, dengan harta-harta yang dihimpun tadi, disimpan tadi, tidak diberikan haknya, maka harta-harta tersebut disetrikakan di dahi, lambung, dan juga punggung mereka. Lalu dikatakan, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dikatakan kepada mereka, inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ini orang-orang yang mereka itu menyimpan harta-harta mereka dan tidak menunaikan kewajibannya, yaitu mengeluarkan zakatnya. Demikian pula Nabi SAW bersabda, "Ma min sahibi ibilin wala bakarin wala ghanamin la yuaddi minha zakataha illa butihalaha yaumal qiyamati biqa'in qarqarin tantahuhu biquruniha wa tata'uhu biahfafiha." Tidaklah seorang pemilik unta, tidak pula pemilik sapi, tidak pula pemilik kambing yang tidak membayar zakatnya, melainkan pasti dia akan dicampakkan karenanya di hari kiamat di sebuah padang lapang yang datar dan luas, di mana hewan-hewan tersebut akan menyerudukkan tanduk-tanduk mereka, menginjak-injak dengan kaki-kaki mereka. Kullama nafidat alaihi ukhraha adat alaihi ulaha. Setiap pertama kali hewan-hewan ini menginjak-injak selesai, maka diulangi berikutnya, demikian itu. Jadi mereka akan diinjak-injak, ditanduk oleh binatang-binatang yang dahulu mereka tidak membayarkan zakatnya. Hatta yugda bainan nasi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin. Sampai usai diputuskannya pengadilan Allah di antara manusia, yaitu pada hari kiamat nanti yang ukurannya adalah 50.000 tahun. Summa yara sabilahu ila imma ilal jannati wa imma ilan nar. Kemudian dia akan melihat jalannya, apakah dia ke surga atau ke neraka. Ini menunjukkan bahwasanya zakat wajib untuk dikeluarkan. Meskipun demikian, bahwasanya para ulama menyebutkan barang siapa mengingkari dengan keyakinannya bisa membawa kepada kekafiran. Adapun barang siapa mereka karena kebodohan, karena kejahilannya tidak menunaikan hak-hak tersebut, maka dia termasuk dosa besar, di mana dia akan masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu, banyak di antara saudara-saudara kita yang memang mereka tidak memperhatikan masalah-masalah seperti ini, di mana masalah-masalah seperti ini adalah masalah-masalah yang penting, terutama apa yang terkait dengan dirinya. Adapun di antaranya yang bisa kita sebutkan seperti onta, ketika onta memiliki 5-9, maka dia wajib mengeluarkan 1 ekor kambing,
10 sampai 14 dia mengeluarkan 2 ekor kambing. 15 sampai 19 unta, dia mengeluarkan 3 ekor ambing. 20 sampai 24 mengeluarkan 4 kambing. Seandainya dirinya memiliki 25 sampai 35, maka dia mengeluarkan 1 bintu makhot, yaitu unta betina yang memiliki umur 1 tahun. Adapun jika memiliki 35 sampai 45, dia mengeluarkan 1 bintu labun, yaitu betina ya yang berumur 2 tahun. Kalaupun unta mungkin di daerah kita ini hampir tidak kita jumpai kecuali di kebun-kebun binatang. Adapun sapi yang mungkin banyak yang memiliki, banyak sapi 30 sampai 39, yaitu dikeluarkan 1 tabi, yaitu sapi yang berumur 1 tahun. Adapun 40 sampai 59, ini dikeluarkan 1 musina, yaitu 2 tahun. Adapun kambing 40 sampai 120, ini dikeluarkan 1 domba. Demikian pula 121 sampai 200, 2 ekor kambing. Ya, yang mana sebenarnya dari jumlah total sedemikian banyak ini untuk dikeluarkan segitu tentunya tidak memberatkan, tidak menjadikan berat. Dan sampai kelipatan 100, ya, umpamanya 201 sampai 400 ini 3 ekor kambing. Kemudian lipat 100, ini 1 ekor kambing. Demikian pula zakatnya emas, di mana bila seseorang memiliki kurang lebih 85 gram emas, maka hendaknya dia mengeluarkan 2,5%-nya. Demikian pula zakat pertanian, di mana saat ini sedang panen, maka hendaknya dikeluarkan zakat-zakatnya. Ya. Adapun yang sedikit maka tidak dikeluarkan, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, walaysa fi maduna khamsa ausuqin sadaqat. Adapun kurang dari 5 wasak tidak ada sedekah, yaitu kalau per kilonya mud itu 2,4, ya, maka 5 wasak ini kurang lebih 720-an kilogram, atau 7 kintal 20 kilo. Dari sini hendaknya dia hitung. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak mengeluarkannya, maka kelak harta-harta yang dia simpan itu akan disetrikakan di wajah-wajah mereka, di punggung-punggung mereka, ya, di lambung-lambung mereka. Ini sangat mengerikan. Demikian pula disebutkan di sini, wa ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu illa mutila lahu kanzuhu yaumal qiyamah. Dan tidaklah seorang pemilik harta simpanan yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan pasti hartanya akan dijadikan untuknya seekor ular yang botak. Ya. Disebutkan bahwa ular ini saking banyaknya bisa yang tersimpan. Nah, ini ancaman bagi orang-orang yang mereka tidak menunaikan zakat tersebut. Oleh karena itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan beliau berkata, wallahi lau man'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Demi Allah, kalau mereka mencegahku memungut zakat seekor anak betina domba sekalipun yang dulu mereka bayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan saya perangi mereka karena tidak mau membayarnya.
Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadisnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakat fa idza fa'alu dhalika asammu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan agar memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka kecuali apa yang menjadi haknya Islam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dari sini bahwasanya menunaikan zakat ini salah satu bentuk melindungi hartanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ huwa khairal lahum. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan kebahilan itu buruk baginya. Sayutawwaquna ma bahilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirathus samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan juga di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini disebutkan dalam surat Al-Imran, surah yang ketiga ayat 180. Dari sini bahwasanya seandainya manusia itu mereka bakhil, tidak mau menunaikan kewajibannya memberikan zakat tersebut, maka kebahilan ini tidak lain adalah untuk diri mereka sendiri. Karena pada dasarnya Islam ini agama kebersamaan, agama yang menolong satu dengan yang lain, agama keindahan, di mana orang yang mampu memberikan kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW memerintahkan Mu'adz bin Jabal yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang yang miskin. Ini menunjukkan tentang keindahan Islam, di mana Islam ini saling berbagi satu sama yang lain. Dan itu merupakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kepada hamba-hambanya. Apabila hal itu tidak ditunaikan, niscaya akan membawa kepada keburukan di dunia ini. Akan terjadi kesenjangan-kesenjangan, terjadinya permusuhan-permusuhan, sehingga menjadikan madarat dan juga bahaya di dunia sebelum nanti di akhirat. Para pendengar Radio Mas FM dimanapun kita berada, bahwasanya meninggalkan zakat ini akan diancam. Pertama, dia akan diazab kelak di akhirat dengan disetrika wajah, lambung, punggung. Ini akan disiksa. Kemudian ditanduk oleh binatang-binatang yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, dia akan diinjak-injak tubuhnya oleh binatang-binatang tersebut, dan juga siksaan-siksaan yang lain. Dari sini kita mengetahui
bahwasanya meninggalkan zakat merupakan kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Meskipun tidak banyak, akan tetapi hal itu tidak ditunaikan, niscaya akan mengotori di dalam hartanya, akan menjadikan harta tersebut keruh, sehingga apabila hal itu termakan, jadilah berbagai macam bentuk yang bisa menyusahkan dirinya. Namun apabila zakat-zakat tersebut ditunaikan, niscaya akan membawa kepada kebaikan pada semesta alam ini. Inilah yang kita sampaikan pertemuan pada siang ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat saya sendiri, selebihnya pada pendengar Radio Mas FM dimanapun berada. Selebihnya waktu saya kembalikan kepada operator.